Apa kabar semua? Kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang uh, sebuah features yang ada di Photoshop yang kita ketahui di pelajaran kemarin di kelas, namanya adalah filter. Ini di sini kita carinya di filter, distort and displace. Ini perintahnya di sini, filter, distort and displace. Ya. Nah, pertama-tama yang kita harus ketahui adalah displace itu harus ada aturan hitam dan putihnya. Jadi kalau ada warna yang hitam dan putih, maka si hitam itu akan mendorong sebuah gambar ke bawah. Jadi hitam mendorong ke bawah dan putih itu tetap. Jadi pertama-tama yang harus kita buat adalah aturan hitam dan putihnya. Jadi pertama-tama saya bikin sebuah layer dulu yang akan saya kasih nama displace. Nama filenya, nama layernya displace. Jadi di sini kita bikin kotak yang kiranya lebih besar dari gambar yang mau kita displace ya. Pada saat ini gambarnya yang kita mau coba displace adalah gambar bendera Inggris ya. Jadi pertama saya bikin aturan hitam putihnya dulu, saya bikin pakai kotak. Beberapa kotak mungkin. Saya ember saja. Atau mungkin bisa pakai polygonal lasso tools. Seperti ini. Ya. Kita tambahkan, jangan lupa kalau menambahkan pencetnya shift ya, sehingga dia bisa menambahkan pemilihan matusnya dengan polygonal lasso tools. Terus kita ember dengan warna hitam, nah, kita punya aturan hitam putih. Jadi kita Ctrl D. Ctrl D itu buat menghilangkan selection. Jadi kalau ini kita langsung save, ya, kita file and save. Save-nya itu kita beri nama displace bendera misalnya, gitu ya. Save dengan format Photoshop, maka dia sudah masuk ke dalam sistem di komputer kita. Nah, kita tinggal aktifkan si layer benderanya, ini kita kasih nama bendera. Ya. Nah, setelah ini aktif, kita langsung bisa ke filter, distort, ya, distort and displace. Ini biarkan saja default 10 jumlahnya, kekuatannya. Kita berikan OK, terus kita klik displace bendera. Kita klik, langsung kita klik dia, terus kita open. Maka langsung dilihat di sini bahwa kotak-kotak itu membuat efek terhadap gambar. Tapi kita lihat dia terkotak-kotak sekali ya. Jadi tidak flow gitu, tidak flow. Maka untuk supaya dia bisa flow atau bergelombang dengan baik, maka file ini sebelum kita save harus kita blur dulu. Filter, blur, Gaussian blur. Ya, filter, blur, Gaussian blur. Nah, di Gaussian blur itu kita mendapatkan blurnya seperti ini. Jadi di sini jadi ada transisi antara putih dan hitam. Sehingga transisi ini yang membuat yang tadinya kotak-kotak menjadi lembut. Nah, kita sudah bikin blurnya, baru kita save lagi. File, save as, dengan displace bendera. Sama, save. Mungkin dia minta replace, kita replace saja. Ya, sudah. Setelah itu baru kita coba aktifkan layer bendera. Terus kita filter, distort, displace. Ya. Nah, ini boleh saya coba tambahkan 30 biar kelihatan gelombangnya. Oke, dengan file yang tadi kita save, displace bendera, open. Maka di sini terlihat bahwa benderanya langsung melakukan, displace-nya langsung melakukan efek bergelombang pada bendera. Jadi kalau misalnya kita nyalakan layer displace-nya, maka terlihat benderanya bergelombang sesuai dengan gambar yang kita buat di hitam putih tadi. Nah, sekarang kalau kita command klik di sini, command klik di benderanya, maka kita bisa dapat memilih bendera yang sudah bergelombang tadi. Terus jangan langsung kita delete. Kalau langsung kita delete, maka yang kita delete ada dalamnya. Maka kita harus ke select inverse ya, select inverse. Oke. Nah, ketika di inverse, baru dengan
layer displace yang aktif kita delete. Nah, langsung sepertinya selain tadi hitam putihnya membuat gelombang, dan hitam putih itu juga membuat bayangan. Jadi sekarang tinggal opacity-nya, ini opacity bisa kita kecilin, ya, sehingga terlihat menjadi seperti alami, benderanya terbuat gelombangnya dari file displace yang kita buat. Nah, beginilah jadinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalnya kita mau coba untuk baju? Nah, kita coba ada nggak filenya ya? Kita coba dulu apakah kita punya file yang gambar baju. Kita cari, mungkin ini ya, white base. Saya cari dulu file open, dan ini ya. Nah, ini ada gambar. Terus image-nya saya besarkan. Nah, image size-nya saya besarkan, ini cuma 72 resolution-nya. Saya bikin jadi 150 biar lebih bagus ketika kita buat pengeditan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita harus lebih panjang cara mengerjakannya, karena kita harus memilih, ya. Kita harus memilih fokus ke baju yang mau kita display. Jadi karena kita hanya ingin mendisplay bajunya, maka kita harus pilih bajunya. Ya, bajunya kita pilih. Saya pilihnya pakai magnetic lasso tools. Jadi saya mencoba klik di sini dan mengikuti pinggiran atau edge dari gambar tersebut atau dari baju tersebut ya. Nah, ini agak sedikit sulit di sini. Jadi kalau misalnya ini kita terusin nanti bisa ngaco ya. Jadi kita ikutin aja di area yang ada di monitor kita sehingga kita lebih detail saat memilih bagian dari bajunya. Karena hasil yang baik adalah bisa didapatkan dari pemilihan selection yang bagus. Jadi di sini memang selection itu menjadi penting. Walaupun nanti di Photoshop yang berikutnya akan ada satu feature-feature yang baik dalam pemilihan selection ini, tetapi tetap kita harus tahu basic knowledge-nya terhadap selection ini. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menggunakan polygonal lasso tools, magnetic lasso tools, atau lasso tools yang biasa. Nah, kita bisa zoom out ya. Kita bisa view fit on screen. Kita zoom lagi di bagian yang kita inginkan. Nah, di sini kita tambahkan ya, pakai magnetic lasso tools juga. Kalau menambahkan kita pencetnya shift ya. Nah, nambah. Kita tambah terus. Pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat. Betul. Nah, kita tinggal klik sampai sini, klik. Nah, dia langsung menambahkan. Kita view fit on screen lagi. Kita ambil bagian bawahnya. Kita pakai di sini. Bagian bawahnya kita pilih seperti ini. Kita bisa pakai magnetic lasso tools lagi, pencet shift ya buat menambahkan. Terus pelan, karena seperti yang saya tadi bilang bahwa selection menentukan baik buruk dari ilustrasi yang kita bikin ya. Jadi kita harus di pojokan kalau pakai magnetic lasso tools harus diklik ya, biar dia ikut bawah. Itu ada beberapa yang agak dia tidak bisa, biarkan saja dulu, kita ambil keseluruhannya dulu. Ada suara anjing mungkin kedengaran, itu anjing yang sedang kesepian mungkin. Kita tambahkan lagi terus sampai atas, biarkan saja, nanti kita akan refine. Nah, di sini kita refine ya, kita pakainya polygonal lasso tool saja refine-nya. Ini bagian sini kita refine. Pencet shift karena ini nambah, yang ini juga mungkin nambah.
pencet shift, kita tambahkan. Ini juga kita tambahkan. Ini kita zoom out, tambahkan lagi, pencet shift, klik. Nah kalau poligonal lasso kan enak kalau buat lurus-lurus gitu ya. Nah ini agak berlebih, kalau berlebih pencetnya alt ya, atau option. Kita coba lagi sini, pencet shift buat tambah. Nah dapat. Kita sudah selesai untuk tahap pemilihan. Kita view fit on screen. Nah supaya pemilihan ini tetap selalu ada di komputer kita atau di filenya, maka kita ke select, terus kita save selection. Kita kasih nama aja dress ya. Jadi ketika kita sudah punya selection itu, kalau tiba-tiba ada yang ngilangin teman atau siapa nggak sengaja, kita nggak usah marah-marah, kita langsung select load selection, terus kita pilih dress. Maka seleksinya keluar. Oke? Oke. Nah sekarang ini tugas yang ini sudah selesai. Nah sekarang kita tinggal, karena kita memang ingin memfokuskan hanya bajunya saja, maka kita harus komen C sama komen V. Sehingga kita mempunyai sebuah gambar yang isinya hanya baju ini saja ya. Nah lihat bajunya seperti ini, kita kasih nama si bajunya ini bayangannya. Untuk membuat gelombangnya menjadi sangat baik atau lebih ekspresif atau lebih kuat gelombangnya, maka bayangannya harus kita bikin menjadi lebih gelap terangnya terlihat ya. Jadi kita pergi ke image adjustment levels. Ya, image adjustment levels. Nanti di sini di levelsnya ini bisa kita gerakin nih si hitam ini, segitiga yang kita gerakin. Ini membuat gambarnya. Ya, tunggu sebentar, saya aktifkan dulu, mungkin layarnya belum saya aktifkan sudah. Ya, ini saya image adjustment levels. Ini saya gelapkan. Ya, lihat menjadi lebih gelap. Ini kita bisa lebih terang ya. Jadi saya bikin seperti ini aja. Jadi gelapnya lumayan lebih gelap ya. Lebih terlihat, lebih terasa. Oke. Nah, sekarang gini. Tadi kan gambarnya ada dua. Supaya kita memberikan informasi kepada Photoshop bahwa saya itu inginnya hanya baju itu saja, maka selection-nya itu kita keluarkan, select, load selection, terus kita klik dress, oke. Nah, kepilih, terus kita crop, image crop. Terus baru ini kita save sebagai file ntar buat displace-nya ya. Jadi file save as displace dress ya. Displace dress. Ya. Terus kita save. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, kita Command Z, balikin lagi ke awal. Sudah. Nah, sekarang udah tuh semua sudah selesai. Ya. Semua sudah selesai. Tinggal kita bikin layer baru. Terus lagi-lagi kita hanya fokus ke figurin yang tadi, yang sebelah kiri. Jadi saya bikin kotak saja dulu. Ya. Terus saya edit fill ya sama motif apalah yang ini mungkin ya, seperti ini. Saya taruh seperti itu. Nah lagi-lagi karena tadi filenya adalah hanya baju itu saja, maka kita juga harus memberikan perintah kepada Photoshop. Ayo Photoshop, please displace only on this area. Jadi harus kita select, load selection, dress yang tadi. Ya, keluar. Karena file displace-nya juga bentuknya seperti baju itu saja kan. Nah, sudah, setelah itu baru kita ke filter, distort and displace. Mungkin ini saya balikin ya 15 ya. Ya 15 saja. Kita okein. Displace dress ya, yang ini ya. Terus kita open. Nah, lihat. Lihat ya di sini mulai ada
perbedaan, ya, ada gelombang. Nah, kita lihat di sini kurang begitu baik ya, penggelombangannya dia agak sedikit zigzag begini. Nah, kalau ini dikarenakan karena filenya tidak begitu baik image-nya awalnya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau membuat sebuah efek begini, maka kita harus punya foto yang bagus juga. Nah, setelah kita displace, maka kita tinggal kita select, inverse, dan delete. Nah, kita udah ke delete, sudah. Nah, bayangan yang tadi kita punya di bawah itu, kita naikin ke atas. Nah, itu kan. Nah, sekarang tinggal, bayangannya kita, layer style-nya kita ganti jadi multiple. Nah, sehingga terlihat sekarang dibanding tadi hanya flat, walaupun sudah tergelombangkan, tapi ketika kasih image dari bayangannya dan di multiply, maka baginya semakin terlihat efeknya. Ya. Di sini terlihat efeknya menggelombangnya terlihat, ya. Jadi kelihatan nyata. Jadi kalau misalnya sekarang jadi lebih mudah ya, karena semuanya udah kita kerjakan. Jadi kalau kita mau bikin lagi, tinggal bikin layer baru, terus kita kasih kotak, terus kita edit fill sama pattern, kita pilih yang lain mungkin yang kita suka, ini ya, itu. Coba kita dibagi dulu. Ya, kita coba pakai efek pattern overlay ya. Seperti itu ya, kita scale, bisa jadi lebih kecil-kecil atau mungkin malah jadi besar-besar, terserah kalian. Nah, mungkin ini cukup ya. Nah, gitu ya. Bisa masih kita gerak-gerakin, oke. Nah, ini adalah pattern overlay. Ingat, pattern overlay itu hanya efek biasa. Jadi kita harus, supaya dia menjadi bagian dari gambar, maka kita harus klik kanan, kita rasterize layer. Nah, sudah, terus kita pilihkan lagi selection-nya, select, load selection, terus dress, oke. Setelah terpilih, baru kita ke filter, distort, displace, oke. Kita pilih displace dress, open, maka dia akan bergerak, ya. Setelah itu baru jangan langsung di delete. Kalau di delete adalah ke delete dalamnya, maka kita harus ke select inverse, delete. Setelah itu kita bayangannya kita naikin ke atas, bayangannya kita nyalakan dan kita multiply. Nah, maka gambarnya menjadi sempurna. Ya. Gitu ya. Begitu selanjutnya. Jadi nanti kita bisa kasih variasi-variasi dalam penggambarannya, misalnya di layer yang motif kedua kita bikin seperti ini, kita potong, ya, kita delete misalnya, maka dia akan ada dua motif dalam satu baju. Mungkin ini kita kasih curve ya, atau saya ambil pakai poligonal sedikit saja. Kita ambil di batas pinggang misalnya seperti ini, gitu ya. Terus yang motif yang kedua kita delete, maka sepertinya baginya menjadi ada dua motif. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian menjadi lebih mengerti ketika saya buat video ini. Stay safe, jaga diri baik-baik. Salam.